Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Bethany Sydney yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, serta masih bersemangat.
Ini adalah untuk kedua kalinya saya mengunjungi kalian di masa pandemi ini. Memang musim ini belum juga selesai, namun kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang, adanya tanda-tanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Itu sebabnya jikalau mungkin berikan diri kalian untuk divaksinasi, tetap jaga kesehatan dan berolahraga serta beristirahat yang cukup tentunya. Kita perlu di hari-hari ini untuk menjaga imun dan juga menaikkan iman. Terima kasih tentunya kepada Pastor Agus Gunawan dan semua tim pengembalaan yang ada di Bethany Sydney yang sudah memberikan kepada saya waktu dan kesempatan serta kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan di online service kalian di hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu lebih dahulu dalam doa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih untuk kesetiaan dan kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar bukan hanya sekedar informasi atau khotbah yang baik yang diterima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah cara pandang kami terhadap diri kami sendiri, cara pandang kami terhadap persoalan kami, dan juga terhadap Tuhan sendiri tentunya. Sehingga transformasi terjadi, kami menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pembahasan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa kita harus memperhatikan gaya atau pola hidup kita dengan sungguh-sungguh. Gaya hidup atau yang disebut dengan lifestyle, inilah yang sebenarnya membentuk rutinitas, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lebih dahulu, yang pada akhirnya menentukan hidup yang sekarang kita miliki. Jadi, kalau kita tidak suka dengan apa yang kita hidupi sekarang ini, kita harus memeriksa pola hidup atau gaya hidup kita. Di awal tahun baru, seperti di tahun-tahun biasanya, banyak orang membuat resolusi tahun baru atau yang disebut dengan New Year Resolution. Dari sebuah studi yang dilakukan oleh University of Scranton di Pennsylvania di Amerika Serikat mengatakan bahwa hanya sekitar 8% orang yang berhasil untuk memenuhi resolusi tahunan mereka. Bayangkan berarti 92% gagal memenuhi resolusi tahunan mereka meskipun mereka sudah membuatnya dan mereka sudah melakukannya, tapi mereka gagal di tengah jalan. Mengapa mereka gagal? Seorang penulis buku Atomic Habits yang bernama James Clear mengatakan, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Anda tidak naik ke tingkat tujuan Anda akan selalu berada pada tingkat sistem yang Anda punya. Goal atau tujuan tidak menentukan sukses, tetapi sistem yang menentukan sebuah keberhasilan. Berarti tidak cukup hanya mempunyai goal atau target atau visi saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan apakah kita sudah mempunyai sistem. Sistem dalam hal ini adalah gaya hidup yang memang menunjang dalam usaha mencapai target. Sebab kalau gaya hidup kita tidak bisa menunjang, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam mencapai target. Sama seperti seorang atlet olimpiade, kalau dia mau menjadi juara dan merebut medali emas, maka ada pola hidup yang harus menunjang dia untuk dapat memperebutkan medali yang dia mau. Dari pola hidupnya sebenarnya kita sudah bisa melihat apakah dia bakal mencapai targetnya atau tidak. Gaya hidup seseorang ditentukan oleh bagaimana dia menyusun prioritas. Dan prioritas disusun berdasarkan urutan apa yang dianggap penting atau yang disebut dengan value atau nilai. Kita dapat melihat apa yang dianggap penting dari hidup seseorang dari apa saja yang dia tolak pada saat dia mendapatkan tawaran
atau kesempatan-kesempatan. What you say no to reveals your true value. Pada saat Anda berani mengatakan tidak pada suatu pilihan yang menyenangkan, mengungkapkan nilai-nilai Anda yang sebenarnya. Beberapa minggu yang lalu, mata dunia tertuju kepada Olimpiade yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Banyak sekali kisah-kisah menarik dari para atlet dunia yang merebut medali. Bagaimana mereka mengatakan tidak kepada contohnya makanan enak, berani mengatakan tidak pada jalan-jalan, pada shopping. Mereka tidak mau kongko-kongko atau malas-malasan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Itu semua menunjukkan apa yang mereka pandang tinggi dalam hidup mereka. Dan menjadi yang terbaik dalam bidangnya dan merebut medali untuk negaranya, itulah yang menjadi prioritas mereka. Pandemi ini menyadarkan banyak orang bahwa ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting yang sebelum ini tidak pernah atau kurang diperhatikan. Dan ada hal-hal yang tadinya mereka anggap penting, namun ternyata terbukti tidak terlalu penting dan dapat ditinggalkan. Contohnya, banyak orang yang selama musim ini menjadi sadar akan pentingnya kesehatan dan membangun imun sistem yang kuat. Kesadaran ini menyebabkan mereka mulai rajin berolahraga, sesuatu yang sebelumnya mungkin jarang untuk dilakukan. Berarti ada perubahan nilai yang menyebabkan adanya perubahan prioritas. Dan setelah beberapa bulan berolahraga secara rutin, mereka mulai mendapati mungkin berat badan mereka mulai turun atau body fat mereka mulai rendah. Mereka menjadi lebih fit yang pasti. Mereka menjadi lebih segar dan imun sistem mereka meningkat tajam. Mereka sangat senang dengan hasil yang mereka peroleh hari-hari ini, dan mereka-mereka inilah yang dapat mengambil keuntungan di masa pandemi. Contoh yang lain lagi, ada banyak yang mulai sadar akan pentingnya membangun hubungan yang lebih intim antara sesama anggota keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Karena selama ini mungkin terlupakan karena mereka sibuk mengerjakan pekerjaan yang ada di luar rumah, sehingga mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Akibatnya, begitu diperlakukan lockdown, di mana banyak orang harus bekerja dari rumah, dan juga anak-anak melakukan online school, maka mulai terjadi keributan demi keributan yang sebelumnya mungkin jarang terjadi di antara sesama anggota keluarga. Contoh lain lagi, dengan adanya aplikasi seperti Zoom atau Google Hangout, ternyata kita menemukan ada banyak meeting yang bisa dilakukan tanpa harus pergi keluar rumah atau keluar kantor, yang menyebabkan kita dapat lebih efisien dalam menggunakan waktu dan menjadi lebih produktif. Dan masih banyak contoh-contoh yang Anda sendiri mungkin bisa temukan. Tetapi semuanya ini tidak dapat terjadi kalau tidak ada yang namanya perubahan atau adjustment yang kita lakukan. Kalau kita tidak mau berubah, maka semuanya ini hanya merupakan sebuah ide yang baik saja. Memang pada kenyataannya perubahan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang menyukai ide perubahan sampai dirinya sendiri yang harus berubah. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dunia ini. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan mulai berteman dengan yang namanya perubahan. Dan tidak memusuhi perubahan. Karena suka atau tidak suka, kita akan terus bertemu dengan perubahan selama kita hidup. Perlu diingat bahwa yang berubah adalah sistem, atau cara, atau metode, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rasul Paulus katakan, usahakanlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Artinya supaya prioritas hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu artinya adalah orang yang sudah tahu mana yang benar, tetapi tetap saja tidak mau melakukan apa yang benar. Dan pergunakanlah waktu yang ada, dia katakan. Waktu di sini diambil dari bahasa Yunani, yaitu kairos. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan zaman atau waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berurutan atau kronologis. Sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, atau waktu di mana peristiwa penting terjadi. Kronos berbicara mengenai kuantitas, sedangkan kairos bicara mengenai kualitas.
Kairos digambarkan seperti saat di mana seseorang sedang pergi berburu. Dalam perburuannya, dia harus bersembunyi sambil menunggu binatang buruannya muncul. Bayangkan, setelah lama melewati waktu Kronos, tiba-tiba muncul binatang buruannya di depan mata. Nah, maka orang tersebut pindah dari waktu Kronos ke dalam waktu Kairos, di mana dalam waktu yang ditunggu-tunggu itu dia segera harus mengambil keputusan untuk menembak atau melepaskan panahnya untuk mencapai target. Waktu yang dia punya untuk menembak sangatlah terbatas. Dan tindakan yang dilakukan harus tepat, karena kalau terlalu cepat atau terlalu lama, bisa-bisa hilang buruannya. Habislah waktu Kairosnya dan dia kembali ke waktu Kronos. Nah, sebenarnya tidak sulit untuk mengenali Kairos. Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, kembali kita dapati kata zaman di sini yang dipakai adalah kairos. Yesus mengatakan, kalau kamu bisa menilai pergerakan awan, melihat mendung, lalu kamu katakan bahwa sebentar lagi akan hujan, dan hujan benar-benar terjadi, mengapa kamu tidak dapat menilai waktu Kairos? Berarti Kairos bukanlah waktu yang terlalu sulit untuk dikenali. Kalau kita bisa menilai perubahan cuaca, seharusnya kita juga dapat mendeteksi waktu Kairos. Contoh lain dari Kairos kita ketemukan di kolam Bethesda dalam Yohanes pasal yang ke-5, khususnya di ayat yang ke-4. Dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kata sewaktu-waktu di situ yang dipakai adalah kairos. Semua orang dengan berbagai macam penyakit menunggu di sekitar kolam. Mereka melewati kronos sampai waktu ketika turunlah malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam. Begitu air kolam bergoncang, itulah waktu kairos, dan siapa yang pertama kali mendeteksi waktu kairos tersebut dan masuk ke dalam kolam, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Kairos bukanlah waktu biasa. Kairos dikenal sebagai waktu perkenanan Tuhan. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang jarang terjadi, waktu di mana kita dapat menemukan campur tangan Tuhan, ada kemudahan, ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara sulit yang biasanya memerlukan proses yang lama untuk selesai, tetapi karena adanya waktu kairos, maka prosesnya menjadi sangat cepat. Waktu pandemi ini adalah waktu yang sangat jarang terjadi. Saya percaya waktu ini adalah waktu yang spesial, waktu di mana ada anugerah yang khusus dari Tuhan untuk kita menerima mujizat, waktu yang Tuhan sediakan untuk kita reset, mengatur kembali gaya hidup atau prioritas hidup, sehingga bisa kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bayangkan, sebelum pandemi, kehidupan kita begitu sibuk. Berapa banyak orang yang sering mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak punya waktu dan selalu ada dalam keramaian. Nah, sejak masuk ke dalam musim ini, kebanyakan kita tidak lagi sesibuk dulu. Banyak yang dirumahkan bahkan. Ada yang work from home. Bahkan kita diminta untuk menghindar dari kerumunan. Bagaimana kita melihat keadaan ini? Apakah kita melihat kesempatan atau hal-hal yang baik? Atau kita tidak bisa melihat apa-apa? Dari sejak awal pandemi ini, saya sudah mengatakan kepada jemaat saya bahwa suasana yang ramai dan dalam kesibukan yang tinggi, kebanyakan orang tidak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi untuk belajar mendengar suaranya. Mendengarkan suara orang yang berbicara kepada kita saja sulit kalau kita berada dalam keramaian, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dalam suasana yang sunyi dan sepi, pada saat kita tidak berada dalam kerumunan, maka sebuah bisikan saja sudah dapat dengan jelas didengar. Jadi waktu lockdown ini merupakan waktu di mana kita seharusnya bisa belajar mendengar suara Roh Kudus dengan lebih jelas.
belajar untuk berdoa, spend time with God, membaca firman Tuhan. Jadi musim pandemi ini adalah musim yang khusus di mana Anda semua, termasuk saya, mempunyai kairos moment. Waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi dan belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Sehingga iman kita adalah iman yang personal, iman pribadi, bukan iman dalam kerumunan. Apa yang saya maksud dengan iman dalam kerumunan? Iman yang didapatkan seseorang karena dia berada dalam kumpulan orang-orang beriman. Banyak orang yang berpikir mereka mempunyai iman, tetapi sebenarnya iman mereka adalah iman kerumunan atau iman nebeng. Imannya didasarkan pengalaman orang lain berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan pengalamannya sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang merasa dirinya jagoan, karena dia berkumpul dengan para jagoan. Tetapi begitu mereka sendirian, mereka tidak mempunyai nyali sama sekali. Banyak orang Kristen imannya iman kerumunan. Begitu dilarang berkumpul, tidak lagi dapat bersekutu satu dengan yang lain, tidak lagi dapat bertemu bersama dengan teman-teman yang beriman, maka mereka baru mendapati bahwa iman mereka sebenarnya lemah. Iman mereka mudah padam. Kita perlu mempunyai iman yang dihasilkan karena hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Mengapa? Sebab ada waktu-waktu di mana kita harus menghadapi persoalan kita sendirian. Sama seperti seorang atlet. Sebelum menghadapi pertandingan, atlet tersebut selalu dikelilingi banyak orang. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada ahli gizi, ada teman berlatih atau sparring partner, ada tukang pijat, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat si atlet harus bertanding, maka semua orang yang ada di sekelilingnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam pertandingan. Si atlet harus berjuang sendirian menghadapi lawannya. Nah, mari kita lihat contoh dari apa yang dialami oleh Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Berhenti sampai di sini dulu. Bukan hanya Daud sebenarnya yang kehilangan istri, tetapi juga rakyatnya kehilangan istri dan anak-anak mereka. Bahkan sekarang, rakyatnya sendiri mulai melampiaskan kekesalan mereka kepada Daud dan tidak melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi orang yang berpihak pada Daud. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daud harus menghadapi persoalannya sendirian. Tetapi, karena Daud sudah punya modal, yaitu iman personal yang dia dapatkan ketika Tuhan, dia mendapatkan pertolongan Tuhan pada saat dia menyelamatkan kambing domba ayahnya. Dan bagaimana juga Daud mendapatkan pertolongan Tuhan ketika harus menghadapi Goliat sendirian. Maka sekarang terjadi lagi di mana Daud kembali harus berjuang sendirian. Daud tidak menyerah, dikatakan dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau Daud hanya punya modal iman dalam kerumunan saja. Ayat yang ke-7 lalu katakan, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kita lihat bagaimana hubungan pribadi Daud dengan Tuhan menguntungkan Daud.
pada saat kelompoknya atau rakyatnya atau komunitasnya sendiri tidak lagi bisa diandalkan. Daud tidak berkecil hati, tetapi dia dikatakan semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Itulah iman personal. Hal yang sama juga dialami oleh Maria yang menjadi ibu Yesus. Ketika malaikat Tuhan menginterupsi rencananya untuk menikah dengan tunangannya, yaitu Yusuf. Saya membayangkan betapa Maria yang masih sangat muda ketika itu harus berjuang sendirian ketika dia mengetahui bahwa Tuhan berkenan kepadanya untuk menjadi wanita yang mengandung bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Tidak ada wanita lain sebelum dan sesudah Maria yang mempunyai pengalaman untuk mengandung bukan karena berhubungan intim, tetapi karena dinaungi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa yang mau percaya pada ceritanya? Jangankan mengandung dari Roh Kudus, buat Maria untuk bercerita bahwa ada malaikat Gabriel yang berkunjung kepadanya, itu bukan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan Yusuf yang menjadi tunangannya pada waktu itu, orang yang mencintai dia, kesulitan untuk percaya pada cerita kekasihnya dan berencana untuk memutuskan hubungan pertunangan mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Yusuf sebenarnya. Yusuf harus berjuang sendirian pada saat dia mendengar berita dari Maria kekasihnya tentang rencana Tuhan dengan kehamilannya oleh Roh Kudus. Siapa yang mau percaya kepada Yusuf kalau Maria tunangannya itu hamil karena Roh Kudus? Tidak heran kalau Tuhan sampai perlu mengirim malaikatnya mendatangi Yusuf di dalam mimpi untuk meneguhkan dia, sehingga Yusuf membatalkan rencananya untuk menceraikan Maria. Kita lihat bahwa Maria dan Yusuf mempunyai pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman ini menjadi modal yang kuat bagi mereka untuk menjalankan rencana Tuhan yang mulia, melahirkan dan membesarkan Yesus dalam keluarga mereka. Bukankah benar salah satu yang harus dilakukan ketika seseorang terpapar virus corona adalah melakukan isolasi mandiri atau karantina? Artinya apa? Artinya dia harus dipisahkan dari kerumunan. Dia harus berjuang sendirian di kamar isolasi. Berjuang sendirian menghadapi semua kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran yang negatif. Ada banyak orang Kristen yang harus berjuang sendirian di musim pandemi ini. Mereka tidak dapat berharap dari teman-teman seiman mereka. Dan mereka tidak dapat berkumpul untuk menyembah bersama-sama di gereja. Tidak dapat berkumpul untuk melakukan small group. Maka pada saat itulah iman personal atau iman pribadi sangat dibutuhkan. Terbukti banyak yang tidak berdaya dalam pergumulan mereka selama lockdown ini karena mereka lupa mengembangkan iman pribadi. Nah, kembali kita ke ayat pembahasan kita tadi dari Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus katakan seperti ini, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah sebaik-baiknya waktu yang ada. Artinya pergunakanlah waktu kairos, waktu yang spesial ini, waktu perkenanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan habiskan waktu dengan sibuk mengeluh, mempertanyakan kapan sih semuanya ini selesai, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini diterjemahkan dari kata poneros. Poneros adalah atau berbicara tentang adanya kekuatan jahat yang bekerja di dunia ini yang tujuan utamanya adalah untuk merusak dan menggagalkan keberhasilan kita di dalam Kristus. Poneros digambarkan sebagai seseorang yang telah dilatih dalam setiap kejahatan dan benar-benar siap untuk menimbulkan celaka pada siapapun. Si jahat ini keinginannya cuma satu, yaitu merugikan mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Kita dapat menemukan kembali kata poneros ini dalam doa Bapa kami. Yesus katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata jahat di sini adalah poneros. Kata yang sama kita ketemukan dalam doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14-15. Yesus berdoa seperti ini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kembali kita dapati kata jahat di sini yang dipakai adalah poneros.
Yesus mau kita menjadi garam dan terang buat dunia ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, Yesus sadar akan adanya kuasa jahat, poneros yang bekerja di dunia ini. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapaknya untuk tidak mengambil kita dari dunia ini, karena kita punya tugas untuk jadi garam dan terang buat dunia ini, tetapi agar Bapaknya melindungi kita dari poneros. Kita tidak perlu takut dengan poneros. Kenapa? Karena Bapa selalu mendengar dan menjawab doa Yesus. Namun bagian kita adalah mempergunakan waktu-waktu yang kita punya, waktu kairos, dengan sebaik-baiknya, untuk keuntungan kita. Yesus katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Itulah modal kita untuk berkemenangan di dunia ini. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Kalau prioritas hidup kita selaras dengan kebenaran, maka kita dapat menikmati dan berhasil di segala musim yang kita hadapi. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenal firman kebenaran dan menjadikannya sebagai landasan yang utama dalam kehidupan kita, sambil berdoa agar kita dilindungi dari poneros selama kita melakukan aktivitas kita di dunia ini. Dan sebagai penutup, saya akan berikan kepada Anda beberapa pertanyaan untuk dijawab, hal-hal yang sangat sederhana. Tanyakan seperti ini pada dirimu sendiri, apa saja perubahan yang sudah aku lakukan selama pandemi ini? Apa saja perubahan yang sudah aku lakukan selama pandemi ini? Apa kebiasaan lama yang sudah mulai aku tinggalkan? Dan apa kebiasaan baru yang mulai aku lakukan? 3 pertanyaan ini penting untuk Anda jawab supaya terjadi perubahan dalam kehidupan Anda yang menuju pada sebuah perbaikan. Sekedar tips buat Anda, tanyakan ini juga yang terakhir. Apa saja yang Anda harap Anda bisa lakukan atau mau pelajari kalau Anda punya waktu? Entah itu membaca buku, melukis, memasak, main musik, atau olahraga, atau menolong orang, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kepada Anda diberikan waktu yang banyak. Lakukanlah apa yang tadinya Anda mau lakukan tetapi tidak bisa lakukan. Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini tidak menjadi lebih baik daripada sebelumnya pada saat kita masuk pandemi ini. Jangan biarkan pandemi ini mengambil yang terbaik dari Anda, tetapi pakailah pandemi ini untuk menjadikan Anda lebih baik daripada sebelumnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk perjalanan kehidupan Anda semua, jemaat Betani yang ada di Sydney. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Kuasa-Mu terhebat.
Jiwaku memujimu, ku bersorak karenamu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Biar dunia pun melihat kasih-Mu ubahkanku, selamanya ku memuliakan-Mu. Mari tepuk tangan di atas kepala. Nyatakan kebesaran yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari bersama nyatakan. Dan hidupku di dalam-Mu memancar kasih-Mu. Dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Memujimu, ku bersorak karenamu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Biar dunia pun melihat kasih-Mu ubahkanku, selamanya ku memuliakan-Mu. Semua. Jiwaku memujimu, ku bersorak karenamu, ku berjalan dalam kasih-Mu. Biar dunia pun melihat kasih-Mu ubahkanku, selamanya ku memuliakan-Mu. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu dahsyat dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.